selamat pagi. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga semuanya sukacita. Kalau masih ada yang cemberut, Mbak Yohana kasih waktu 3 detik buat tersenyum yang lebar. 1, 2, 3, senyum. Nah, kayak gini dong, manis-manis semua nih. Nih adik-adik, di hari Minggu yang spesial ini, Mbak Yohana mau ajak kita semua untuk bersemangat ya. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, kita mulai ibadah ini dengan angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Adik-adik yang manis, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, masih pada ingat kan dengan hukum kasih yang ada di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oke adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan kali ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seperti biasa, persembahan bisa disampaikan melalui rekening gereja, melalui transfer bank, atau melalui majelis. Adik-adik juga bisa titip ke orang tua masing-masing ya. Kita akan membawa pujian persembahan, bawa persembahanmu, bawa dengan sukacita. Jangan
Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita siapin yuk hati kita, pikiran kita, semua konsentrasi kita supaya tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus Kupanggil. Apa kabar adik-adikku? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Sehat pastinya. Nah, Bayi sudah melihat kalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Nah, kita duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siapkan semuanya ya? Ya, oke. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita sikap doa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami boleh mengerti akan apa yang akan kami baca, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita tonton cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kak, bangun. Udah siang. Mau sekolah nggak?
Udah jangan berantem. Pada mau sekolah nggak? Ayo, ayo diberesin tempat tidurnya bareng-bareng. Adik-adik, seperti cuplikan video tadi, setiap kita pasti punya tugas kan? Baik dari orang tua kalian ataupun dari guru kalian di sekolah. Nah, Mbak Ayu akan bercerita tentang satu tokoh nih yang menjalankan tugas dengan baik. Siapakah dia? Kita baca dulu ya dari Alkitab Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 10. Disiapkan ya Alkitabnya, Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matikca, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hanum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis,
karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Apakah ada yang mengetahui yang dilakukan oleh Imam Ezra? Kita simak bersama ya kisahnya. Imam adalah seorang yang memimpin dalam sebuah ibadah. Imam Ezra pun saat itu memimpin ibadah. Mereka mengucap syukur oleh karena tembok Israel telah dibangun. Orang-orang Israel berkumpul di suatu halaman depan pintu gerbang air. Pada saat itu, mereka meminta Imam Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa. Tugas yang diberikan kepada Imam Ezra segera dilakukan. Imam Ezra bergegas membawa kitab Taurat itu ke hadapan orang-orang. Imam Ezra tidak hanya membawakan, tetapi Imam Ezra juga membacakan kitab Taurat Musa tersebut. Mulailah Imam Ezra membuka gulungan kitab itu, lalu membacakannya. Orang-orang yang datang, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Imam Ezra membacakan kitab Taurat dari pagi hingga siang. Imam Ezra berdiri di panggung kayu yang sudah dibuatnya sendiri. Orang-orang yang mendengar akhirnya mengerti maksud dalam kitab Taurat. Setelah pembacaan kitab Taurat selesai, Imam Ezra memuji Allah, diikuti oleh seluruh orang yang mendengarkannya. Orang-orang Lewi atau yang dikenal dengan ahli Taurat memberikan penjelasan juga mengenai kitab Taurat Musa. Mereka yang mendengarkan terharu dan menangis. Mereka merasa gagal, belum dapat melaksanakan hukum Allah. Pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan tadi adalah dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tugas yang diberikan harus segera kita laksanakan. Bahkan Imam Ezra mempersiapkan panggung untuk tempat di mana dia membaca kitab. Apapun keadaan kita, tetap mengerjakan tugas sebagai bagian tanggung jawab. Sebab dengan mengerjakan tugas, mungkin ada orang lain yang terbantu. Tuhan pasti berkenan atas tugas yang kita lakukan. Selamat menjalankan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang turut, anak-anak yang mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami masih suka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami masih suka menunda-nunda pekerjaan, kami masih suka menunda-nunda tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Ampuni kami Tuhan, kadang kami masih malas untuk melakukan tugas kami. Dan biarkanlah lewat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran orang tua, mendengarkan nasihat guru, melakukan setiap tugas yang diberikan oleh guru kami ataupun orang tua kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa menjalankan setiap tugas dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan buat sekolah kami, biarkanlah kami bisa tambah pintar, dan kami bisa menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh ucapan syukur di era new normal ini. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia agar segera bisa menangani pandemi ini sehingga kami bisa melakukan aktivitas dengan normal, kami bisa menjalankan semuanya dengan baik. Kami berdoa agar penanganan COVID-19 bisa segera terselesaikan dengan baik dan tidak bertambah lagi pasien-pasien di rumah sakit.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami, biarkanlah berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi keluarga kami. Kau berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam sehari-hari, biarkanlah dapat melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Doa ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom, apa kabar adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana sekolah minggunya? Ceritanya ada yang masih ingat nggak? Ya, kita pada saat ini bersuka cita karena kita bisa berkumpul dan beribadah meskipun kita masih beribadah dari rumah. Tetapi berkat kepada kita tetap diberikan oleh Tuhan. Yuk, sekarang kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati anak-anakku sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.